Hello, welcome to our podcast di Indo Club Channel yang berisi obrolan-obrolan tentang seputar dunia balap. Gue Denny Wajong. Di kesempatan kali ini, gue akan hadir dengan tamu-tamu gue terupdate. Good evening, ladies and gentlemen. Kebetulan di kesempatan kali ini kita kembali lagi hadir di sini maksudnya dengan tema yang terbaru kita, yaitu tentang tips and trick gimana caranya sih tim buat mendapatkan support dari sponsor. Nah, telah hadir di hadapan kita adalah siapa dulu ya? Kayaknya ladies first dulu ya. Ladies first dulu ya. Ini prinsip manager yang sudah banyak beredar di kalangan para racing lover. Demi hobi tak kenal rugi. Nah, untuk mensiasati pedihnya banyak berupaya cara mendapatkan sponsor, teman-teman di racing kali ini tuh banyak banget tips and trick yang buat gimana sih cara mendapatkan sponsor buat mengcover operasional cost dalam rangkaian seri. Telah hadir di hadapan kita langsung saja manajer wanita HDS Racing yang kerap bermain di Kejurnas dan juga terlibat di UMA Racing di kejuaraan Asia ya? Iya. Apa kabar Mbak Nurul? Baik, alhamdulillah. Ini eksklusif banget karena mungkin sebagian besar kalangan racing nggak tahu Nurul tuh sebenarnya seenergik dan sekritis malam ini ya. Bisa aja. Gak bener dong ya kan? Tapi sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah kebetulan Mbak Nurul ini anak kandung dari Om Hawadis langsung ya? Iya betul. Anak keberapa kalau? Anak kedua dari 4 bersaudara. Emang semuanya cewek semua apa gimana? Ceweknya 3, 1 cowok, paling bontot. Paling bontot cowok? Kebetulan. Kenapa cowok? Cowok juga terjun di dunia racing apa gimana? Sejauh ini sih belum. Umur berapa? terjun. Masih SMA kelas 2. Oh SMA. Cuman baru mulai menyukai lah sekarang ini, sedikit demi sedikit. Ya cobain dulu. Kasih bocoran dong sedikit ke kita, mudah nggak sih cara dapetin sponsor? Sebenarnya dapat sponsor itu mudah-mudah gampang ya. Mudah-mudah gampang, berarti nggak ada susah ya dong? Iya susah ya mudah-mudah gampang. Enggak. Sebenarnya memang ada sulitnya, tetap dong ada sulitnya. Cuman kan yang sponsor lihat pertama kali itu kan eksistensi timnya dulu dong, pasti. Betul. Mau kalian punya duit sebanyak apapun, mau timnya sekeren apapun, tapi kalau kalian belum pernah berprestasi, sponsor tuh kayak gak gampang percaya gitu kan. Jadi Betul. sih karena memang kebetulan nih, beruntungnya adalah tim yang saya pegang itu lumayan lah eksistensinya. Jadi ya sebenarnya sih ada susahnya pasti dong, ada susah-susahnya. Cuman kan Lumayan eksistensinya, menarik tuh. Lumayan eksistensinya maksudnya gimana tuh? maksudnya gini, siapa sih yang gak kenal HDS Racing? Sombong kan gue gajinya buat maaf nih. Bentar nih. Maaf nggak kayak gitu. Maksudnya Nah, tapi apa lu nggak takut dianggap orang tuh sebagai ya ngedompleng popularitas bokap? Enggak juga sih, karena gini, kenapa nggak takut ya? Karena selama ini gue juga nggak pernah kan menunjukkan gue lah kayak Hawadis gitu kan, nggak pernah Oh, iya juga bro ya, nggak salah ya, ya, kenal bener. gitu kan. Kecuali beda kayak gue mau jual sesuatu, jualnya tuh nama bokap, itu kan beda lagi. Tapi sejauh ini, coba siapa yang kenal Nurul Kamila? Kok lu ternyata si cerewet ini ya? Iya kan? Jujur gue baru tahu, padahal kita udah beberapa kali ketemu ya. Iya betul. Cuma lu keep silent, kayak anak manis gitu. Om, saya nggak nyangka loh, anaknya om kayak begini loh. Tapi lu waktu itu kritis dari cara so far ya, cara pembawaan lo, terus dari mendeskripsikan sesuatu tuh lu cukup kritis kan.
Terus lanjut seru. Seru. Iya, pokoknya intinya kayak gitu sih. Kalau buat sponsorship ya pertama pasti sponsor itu eksistensi tim. Saat tim kita udah eksis pun sebenarnya kita nggak perlu cari, mereka bisa datang sendiri kayak gitu kan. Contoh deh suatu brand gitu kan, pengen apalagi brand baru nih, pengen banget wah gue harus brand gue ini naik. Mau nggak mau dia lihat dong timnya namanya apa, ridernya siapa. Tanpa kita minta ada mereka datang sendiri dong. Tolong dong promosiin, kan nilai plus, kita bisa kasih produk, dapat duit, dan penjualan sponsorship pun naik secara tidak langsung dari sisi yang lain, entah dari ridernya, dari nama timnya memang wah sudah terpercaya nih gitu kan. Ya susah-susahnya itu adalah saat memang ya lagi keadaan seperti saat ini lah, susahnya udah dapet sponsor tapi pasti ada lah gitu sih. Nah, sebenarnya yang gue mau angkat di sini fenomena di dunia balap itu kan balap terkenal mahal bagi sebagian orang, sebagian besar ya. Mulai dari perlengkapannya, bikin motornya, sampai biaya berangkat balapnya aja itu cukup menyita energi, terutama dari sisi finansial. Nah, biaya kebutuhan kan bisa membengkak nih dari perkiraan awal. Nah, lu cara mensiasati gimana sih? Jujur, memang kalau biaya balap itu pertama kali masuk ya di dunia balap itu kaget. Wah, sampai segininya loh duitnya satu kali Kagetnya jalan. gimana nih? Apa misalnya kayak gue, ayam. Enggak sih, cuma kayak wah ternyata segini duitnya sampai puluhan misal contoh ya. Kita tuh kan kadang orang yang nggak tahu di dunia balap itu bakal berpikir paling cuma 2 juta, paling segitu ya. Mikirnya ya, saat masuk wah ternyata gila-gilaan. Tapi kan namanya cewek ini ya, nggak tahu ya kalau manajer yang lain ya, kan beda-beda siasat gitu kan. Di Kejurnas sendiri manajer cewek ada berapa orang ya selain lo? Aduh gak tahu deh. Yang saat ini ya, bicara Kejurnas yang sekarang yang belum lama ini batal ya kan? Oke. Itu berapa orang? Kalau yang saat ini, yang baru-baru ini batal itu ada satu lagi sebenarnya, temen juga, tapi dia itu megangnya memang bukan yang kelas, dia megangnya kalau nggak salah rookie. Oh jadi ada 2 lah ya? Ada 2 yang memang terjun langsung lah. Cuman ya nggak tahu sih kalau yang kejurnas lainnya, kayaknya sih belum pernah menemukan sih. Belum ya, bukan nggak ada. Terus balik lagi nih, buat biayanya itu biasanya kalau cewek itu nggak tahu sih, cewek sama cowok kan lebih giatan cewek ya, apalagi soal cari yang murah. Masa sih? Itu harus digarisbawahi. Boleh ditanya deh, pasti ibu-ibu sama bapak-bapak kan ditelitinya ibu-ibu. Iya sih, kelihatan dari pas nawar sayur ya. Mama di pasar tuh jago banget. Selisih cepet 200 aja itu bisa dipres. Iya, kan kayak gitu kan. Jadi, Maaf. ibu di rumah gitu kan. Sama kayak di racing gitu kan. Gimana caranya cari kalau bisa sih tanpa biaya. Biasanya kalau gue kayak gitu, cari yang memang biasanya sih ada aja kayak misalkan contoh deh hal kecil, baju yang kita pakai gitu kan, baju tim yang kita pakai. Kalau semisal dihitung gitu kan, saat lo pengeluaran duit itu bisa berjuta-jutaan. Tapi bayangin kalau misalkan lo disupport secara full, baju hari Jumat, Sabtu, Minggu itu udah Jumat aja misalkan udah berjuta-juta, itu udah save berapa duit? Betul. Kayak gitu sih. Malah ada yang Jumat, Sabtu, Minggu bajunya itu aja. Iya bener, tapi Ada loh, banyak loh fenomena di balap nih di Indonesia gitu gitu loh. makanya sebisa mungkin kalau gue cari sponsor yang nggak apa-apa lah, nggak besar, nggak apa-apa nggak besar, kecil nggak apa-apa. Yang Tapi penting- banyak. Ya sama aja. gitu. Diutamakan sih kalau cewek fresh money sih lebih sukanya. Apapun kalau produk kayak makan siang, makan malam itu ada yang support kan lumayan, mengirit-ngirit budget. Jadi segala aspek in detail Iya betul. lu concern mengurusi hal itu Iya. sebagai tanggung jawab seorang manajer balap. Iya betul. Wah gila seru banget. Nah kebetulan ini ada tamu juga spesial yang harus gue kenalin ke lo untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Mbak Nurul di sini. Di hadapan gue juga ada Rio Napon. Yes. Om Rio apa kabar? Baik. Ini langsung dari Cikupa apa gimana? Langsung dari office tadi. Buat sebagian besar kalangan balap pasti udah gak asing lagi dengan seorang Om Rio nih. Betul. Siapa sih yang nggak tahu, dari mukanya aja udah kelihatan. Wah, RCB kan, udah mega. Wah, ini dia nih orangnya nih gitu. Nah,
kebetulan Om Rio Napon ini sebagai racing manager di PT N1, distributor produk dari mulai RCB, Umar Racing, R9 dan Proliner, yang mana di dunia balap roda 2 baik nasional sampai internasional hadir mensupport teman-teman racing. Gila banget. Gue menganggap dia udah kayak center class tuh. Bawa karung, isinya support orang-orang. Gimana bro, sehat bro? Sehat dong. Untuk menjadi seorang sponsor nih, ketenaran atau prestasi sih sebenarnya yang lebih dianggap, lo prefer milih ketenaran atau prestasi atau dua-duanya? Gue nggak tahu. Oke, jadi sebenarnya kita kalau dari segi promosi, Ya. jadi memang ada pengklasifikasian, tetapi memang kita nggak bisa pungkiri semua itu memang ada kaitannya. Jadi seperti kalau kita untuk menarik sebuah tim balap memang benar, prestasi itu memang juga mendukung. Begitu juga dengan ketenaran, karena memang seperti Bang Irul tadi bilang, wah ini tenar, kita kalau ada brand baru mau masuk lebih gampang. Jadi orang sudah banyak melihat, orang sudah banyak tahu, jadi kita lebih mudah memang untuk masuk ke dalam areanya. Itu pertama. Tetapi sebenarnya kalau kita berbicara promosi, itu memang banyak yang kita nilai, bukan cuma itu saja. Karena memang jujur kita sendiri ngembangin merek ini kan memang prinsipnya kan memang dari awal. Jadi selain ketenaran sama prestasi, jadi kita juga itu sebenarnya melihat dari sisi-sisi lain. Apalagi kalau sekarang ini kita tahu sendiri dunia ini dunia digital. Jadi mulai dari sosmednya juga kita akan pantau, kita lihat. Jadi bukan sekedar tenar, bukan sekedar prestasi, tapi kadang-kadang di dunia digital kita mau lihat ini aktif nggak? Karena itu juga mendukung untuk sebuah brand untuk menjadi lebih baik. Seperti itu kira-kira. Jadi ini sebenarnya kalayak di sini perlu tahu nih tolak ukur dari sponsor untuk memilih calon potensial dari mulai brand ambassador sampai tools promo mereka, Ya, baik dari sisi pembalap ataupun tim. betul. Nah, bisa lebih spesifik gak sih? Maksudnya apa aja tuh selain dari prestasi, mungkin ada selain prestasi dan ketenaran, ada lagi nggak indikator-indikator lainnya? Biasanya itu jadwal atau jadi gini, semacam mereka kalau awal masuk proposal, kalau ini kita bicara tim yang memang mengajukan ke kita mau tahu dulu nih dia mau mainnya kemana. Karena itu juga yang menentukan klasifikasi promo kita nanti untuk ke depan. Maksudnya mainnya kemana gimana? Gini, karena ada tim balap nih, kita kan bicara promosi secara umum ya. Iya. Kita bicara secara umum, saat ini kita coba lebih masuk konsepnya ke racing team. Jadi ada racing team itu yang main memang kejuaraan. Oh Seperti gitu. Ya, sampai nanti ada tingkat yang paling tinggi mungkin ke jurnas, ataupun mungkin nanti naik ke internasional seperti Asia. Jadi kalau kita dari level yang paling bawah, itu ke juda, kita akan melihat secara yang paling sensitif itu adalah kegiatan, karena ini kejuaraan ini kan paling bawah nih levelnya. Kadang-kadang saat mereka mengajukan sebuah sponsor ke kita atau mereka mengajukan, jadi itu kadang-kadang nih kita lihat, jadi sebenarnya ini bukan masalah kalau kejuaraan kita tahu nih memang tim bukan tim besar, tapi kita mau lihat nih eksistensinya itu rutin nggak sih? Kadang-kadang nih lucu, begitu mereka mengajukan kita approve sekali doang. Keduanya hilang, kita tanya loh, kok nggak pernah ngomong lagi ya? Oh, habis dananya, om boleh bantu lagi dananya kalau mau. Waduh, Oh itu nggak sedikit yang timnya ada yang seperti itu yang bikin kita bingung. Itu pertama yang kedua. Kira-kira lo pernah begitu nggak Bang? Saya nemuin dan itu susah. Begitu kita bikin laporan kemana manajemen, wah ini paling susah. Waduh, karena kita menentukan, kita yang approve. Dan akhirnya blacklist. Apa yang terjadi dengan tim-tim seperti itu? Iya, blacklist pastinya. Tuh teman-teman, buat ini kayak menarik nih, Iya. karena jujur gue baru tahu. Jadi ini sebenarnya tips and trick buat teman-teman tim yang lagi mau coba mengelola timnya secara profesional. Pertanggungjawaban ke sponsor tuh nggak semata-mata di saat sudah goal deal suatu sponsorship itu udah selesai sampai sini aja ya. Nah kira-kira bro. Dari statement lu tadi itu, lu bisa utarain nggak itu rata-rata yang terjadi di tim-tim tersebut
itu lebih kepada yang dominan di pemain kejurda atau kejurnas atau gimana? Saya nggak tahu. Paling banyak itu memang di kejurda, karena memang pada prinsipnya kejurda itu memang mereka lebih banyak ke perorangan yang patungan jadi tim. Jadi memang kesiapan mereka itu nggak terlalu siap sebenarnya kalau secara konteks, tapi kita juga ingin maksudnya mencoba untuk mensupport mereka yang kecil-kecil. Berusaha memberikan kepercayaan. Iya, betul. Tapi akhirnya diabaikan. Iya, jadi saya juga ada juga yang lucu. Kadang-kadang yang lain sudah oke, mereka sudah istilahnya eksistensinya udah jalan. Mungkin dalam satu tahun itu mungkin di dalam suatu daerah itu mungkin ada 5 res atau 6 res. Mungkin mereka ikut cuma 2 atau 3, oke nggak masalah. Mereka sudah ada tampil. Nah yang repot kadang-kadang saat pelaporan, ketika mereka ikut, ya kita nggak dapat foto, nggak dapat gambar, nggak dapat result. Kadang-kadang cuma diem, bos kemana balap? Waduh om jebol om, jadi nggak diterusin. Ya, kita juga bingung, jadi kadang kita gue harus nyari gitu kan, atau dari mereka. Jadi itu memang hal-hal kecil yang memang sering terjadi. Tapi krusial buat pertanggungjawaban di manajemen. Betul, iya. Tetapi makin tim itu dia mainnya agak lebih tinggi, itu makin agak rapi. Cuma memang kalau di tim-tim yang besar, biasa itu yang memang agak repot itu masalah foto digital. Karena itu yang susah. Maksudnya foto Jadi digital? gini, kadang-kadang kita promosi nih, promosi kadang-kadang ketika dia pakai barang kita atau dia champion atau dia menang, karena kita ada hadiah tambahan atau mungkin ada bonus tertentu. Nah itu kan kadang-kadang kan kita butuh dokumen mereka itu saat mereka menang itu kan butuh. Betul. Nah kadang-kadang nih, karena kita juga sendiri buat promosi juga luas, jadi kan nggak cuma ke tim balap, ada juga ke event atau dan lain-lain. Ini karena kita lupa nih, tiba-tiba nih begitu kita pengalaman manajemen, lah kemarin tim itu menang ya pakai barang kita, iya, mana upload fotonya? Oh iya saya tanya dulu nih, nggak dikirim. Nanti dikirimnya 2 minggu, udah lewat, udah basi. Ini juga salah satu kadang-kadang yang sulit buat kita. Jadi memang promosi ini memang harus kita punya tim juga yang nantinya akan aktif. Betul. Sama-sama ke racing timnya, kayak gitu. Itu yang memang banyak masalah. Nah, Mbak Nurul, pembalap ataupun tim dengan sponsor kan harus saling bantu. Ya. Dari yang tadi diutarain sama Om Rio barusan, itu banyak banget kekurangan dari tim yang sebenarnya nggak bisa disuguhkan kepada sponsor. Tanggapan lu gimana? Apakah lu salah satu yang diutarain sama Om Rio tadi? Kayaknya bukan deh. Ya, Mungkin bisa dipertanyakan langsung. Soalnya tadi dengar statement katanya saat tim menang kita dikasih sebuah nilai tambah lah ya berdasarkan produk. Sejauh ini sih kayaknya belum ya Pak ya. Belum. Jadi setiap kita menang ya udah menang aja gitu. Sejauh ini sih belum ada achievement memang dari sponsor ke kita. Sejauh ini ya. Karena tahun ini belum jalan, siapa tahu tahun ini tidak lupa untuk memberikan achievement tersebut gitu kan. Karena tahun lalu kayaknya belum ada. Jadi kayak saat kita menang, yang paling teringat itu adalah ucapan selamat pasti. Dan kita pun setiap untuk postingan digital itu saat naik podium, saat menang, motor, apalagi ini tim saya ya atau tim yang lain, pasti selalu bikin video mengenai kemenangan dan kita men-tag semua sponsor tanpa terkecuali kayak gitu sih. Cuman kalau yang tadi dibilang ada nih yang digarisbawahin ya achievement, memberikan achievement lebih dan kita selalu dikasih dokumentasi, itu sepertinya saya rasa belum. itu sebenarnya nyindir bagaimana tuh? Maksudnya kan ditanyakan, kan harus foto dong sama produk. Saya setuju sekali kan, namanya feedback kan, ada feedback, Anda memberi sesuatu ya kita memberikan sesuatu juga, entah bukan berupa dokumen dan lain sebagainya kan. Tapi kita bukan gak mau ngasih, tapi memang belum dikasih mungkin achievement yang dimaksud tersebut saat menang. Nah, terlepas dari hal-hal yang tadi disebutkan di atas, ada nggak kira-kira kendala-kendala dari tim, terutama manajernya, itu dengan beberapa sponsor untuk running satu balapan? Oh, kadang sih ada sih ya beberapa ya. Mungkin beberapa dari part yang paling susah tuh. Karena gini, kita sudah melist nih part yang kita mau. Kita butuhkan semuanya kita list. Dari Hamin sebulan kita sudah mengirimkan, bahkan Hamin 2 bulan kalau saya. Jadi kita sudah bikin listnya. Oh ini harus pakai surat. Kita bikinkan suratnya. Oh ini suratnya salah. Udah intinya berbolak-balik lah. Dan itu kan memang kita. Tapi itu kan prosedur loh. Nah itu secara prosedurnya nih. Kita sudah mematuhi dong SOP yang memang diminta oleh
perusahaan tersebut. Iya, betul. Tapi kita disuruh menunggu 1 minggu. Oke, nggak masalah. Udah berdekatan dong dengan hari race kan. Sudah Iya. terbuang nih waktu kita. Saat dikasih kiriman surat balik, ternyata tidak semua di ACC. Oke, kita masih terima gitu kan, karena memang mereka menyanggupinya segitu. Tapi saat hari H kita sudah mengimini, ngasih tahu, memberitahukan announcement saat nanti di hari H ini dibutuhkan, saya minta tolong diadakan. Nah terus pas ternyata pengadaannya last minute dan itu nggak sesuai dengan list, apa yang lo lakuin? Tetap Cara sih. manage-nya seperti apa? Tetap kita tuh kita tahu nih ada barang yang memang kurang, kita tahu, kita usahain dulu ngelakuin, karena kalau di tim saya itu ada namanya bagian spare part. Jadi ada pengadaan spare part, gimana caranya harus beli pun kita harus beli tetap, gimana pun caranya kita punya. Kalau di balap itu kita punya satu tempat lemari besar, itu isinya box-box spare part, Storage lo ya? storage sendiri. Jadi insya Allah timnya sih intinya full gitu kan, ada, insya Allah ada gitu kan, diadakan. Terus pas lo beli sendiri, apakah lo menggunakan merek lain? Tidak, tetap merek sama, cuma kita minta gini, Pak ini saya udah dapat ke barangnya. Oh iya, kemarin susah nyari, nggak susah kok Pak, akhirnya saya beli, harusnya kan sponsor yang benar. Jadi supaya mereka juga sadar gitu loh, kalian sudah mau support kita harus ini, mereknya harus ini, tipenya harus ini, oke kita lakuin gitu loh. Tapi kan harus ada timbal balik dari kalian, nggak mesti harus banyak, setidaknya saat kita butuh ada. Nah, gimana tanggapan lo bro? Ini? Lo banyak berarti untuk beberapa spare part nggak semuanya, misalnya nggak semuanya sama tim lo ACC. Ya, di komplain kayaknya ya. Ya. Oke, jadi kita kalau bicara mengenai promosi apalagi di racing team, ya saya mau tarik garis ke belakang. Mungkin di awal-awal memang banyak masalah, karena memang jujur kita sendiri di Indonesia PT M1 kan hanya distributor tunggal dari Malaysia. Jadi pun kita memang, karena saya bilang tadi prosedur, itu memang pengajuan kita nggak lepas langsung ke saya juga saya akan naik ke manajemen juga akan naik sampai nanti ke pusat di Malaysia, baru mereka akan berikan. Nah memang waktu awal kita terjun mungkin ada 2-3 tahun lalu atau mungkin 4 tahun lalu saat kita mulai turun di Kejurnas, memang itu jadi masalah karena kadang beberapa part itu bukan kita nggak ACC sebenarnya, kadang-kadang part itu nggak ada di gudang kita. Jadi maksudnya itu kadang-kadang memang masih acak, karena waktu itu di awal kita masih bingung semua, masih start awal. Nah cuman kesini memang kita sudah bikin sebuah list khusus untuk semua racing team yang kita support. Maksudnya kenapa dibikin list khusus? Karena itu yang akan terpakai. Jadi kalau timnya Honda apa aja sih yang dipakai, di tim Yamaha apa aja yang dipakai. Kalau udah punya database. Betul, kita sudah punya list. Jadi begitu kita tanda kontrak, kita akan mengirimkan sebuah list. Ini loh barang yang didapat. Ini barang yang dapat. Nah, mungkin kalau kendala itu kadang-kadang memang karena kita melibatkan 2 negara, dari kadang-kadang memang barang yang masuk itu memang kadang terlambat seperti itu. Tapi kita berusaha untuk sebisa mungkin, kadang-kadang pun ya stok yang untuk kita jual pun kita switch dulu kadang-kadang seperti itu. Cuman memang untuk tahun ini banyak kendalanya dari tim-tim balap, memang sempat banyak minta ke kita, kapan nih kita bisa untuk turun barang karena kita mau latihan segala macam. Cuman memang itulah kembali ke manajemen, karena keputusan manajemen saat pandemi ini memang kita menunggu istilahnya keputusan dari event organizer yang bikin acaranya, termasuk beberapa Kejurnas ini kan ketunda nih. Iya. Ya, jadi memang Baru dapat kabarnya kemarin loh. baru kemarin. Iya. Iya. Jadi itu juga susah kadang-kadang, bukannya kita nggak mau, begitu kita kasih keletap balapnya nggak jadi. Gitu dong ya kan. Barang udah kedorong. Iya, jadi itu memang kadang-kadang kita posisi di tengah susah memang. Cuman ya itu harus kita utarain. Memang kita tahu itu ada beberapa kendala semacam nggak mungkin kita ngasih barang H-1, H-2 terus mereka mau pakai setting apa segala macam kan. Cuman memang kita juga butuh memang keputusan dari penyelenggara. Minimal sudah tahu kapan yang mereka cepat surat kita secara resmi, kita pun nggak akan tahan ini barang, ingin cepat-cepat kita kasih karena itu sudah memang kebutuhan dari tim-tim balap seperti itu. Terlepas dari siapapun namanya tanpa menyebutkan merek dan nama, lo pernah nggak ngadepin tim yang belagu? Ada.